الجدول الزمني وفي جدول يعني أنهم يمشون في هذه الخطوة. Timnas Indonesia harus puas berbagi skor 3-3 melawan Laos, sebuah hasil yang bisa dibilang sangat merugikan karena sejatinya inilah kesempatan emas bagi Garuda untuk mendulang kemenangan plus banyak gol. Ya, mungkin semua itu bisa terjadi andai Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik, namun faktanya pemain U22 yang ditampilkan memang belum sekuat itu, dan gol yang tercipta ke gawang Indonesia benar-benar murni terjadi karena kesalahan dasar di lini belakang. Nah, di pertandingan kemarin FIFA menunjuk Hiroki Kasahara asal Jepang sebagai pengadil utama dalam laga Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024. Kasahara diketahui sudah menyandang lisensi FIFA sejak tahun 2020. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wasit yang berpengalaman dalam memimpin berbagai kompetisi sepak bola internasional. Menariknya, wasit berusia 35 tahun tersebut juga punya sejarah panjang dalam pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia, termasuk di bawah kepelatihan Coach Sintayong. Ya, Hiroki Kasahara pernah mendapat kritik keras dari pelatih skuad Garuda Sintayong saat Indonesia berlaga melawan Vietnam di final Piala AFF 2023. Dalam laga yang dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu, skor imbang tanpa gol terjadi selama 120 menit, yang sayangnya Indonesia akhirnya kalah dari The Golden Star melalui adu penalti dengan skor 6-5. Kasahara yang memimpin pertandingan tersebut pun langsung mendapatkan kritik tajam dari Sintayong, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa keputusan Kasahara selama laga berlangsung banyak yang merugikan kubu timnas Indonesia. Ya, salah satunya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, tapi dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas. Nah, hal yang tak kalah menarik juga terlihat pada sosok wasit Hiroki Kasahara saat memimpin pertandingan Indonesia versus Laos kemarin. Netizen Indonesia menyoroti gol ketiga Laos yang dinilai tidak sah, sebab terlihat bahwa bola yang digiring oleh pemain Laos bernomor punggung 16 itu sudah keluar dari garis. Namun, begitu bola dilesatkan oleh pemain Laos bernomor punggung 23 ke gawang Indonesia, wasit justru mensahkannya sebagai gol sehingga skor pun menjadi imbang. Keputusan tersebut tentu saja merugikan Indonesia yang sebelumnya sudah berada di atas angin karena memimpin pertandingan dengan skor 3-2. Tapi di lain sisi hal itu, Coach Sintayong sendiri mengakui perjuangan luar biasa tim Laos dalam mengimbangi permainan tim asuhannya di laga kemarin. Coach Shin memuji penampilan skuad Asan Ha Hyuk Jun yang selalu mampu mengejar ketertinggalan gol hingga akhirnya laga berakhir sama kuat. Nah, berbicara soal skuad Laos, hal menarik juga terjadi pada tim berjuluk Dog Champa itu kala berada di tanah air beberapa hari kemarin. Ya, pemain Laos menjadi sorotan netizen tanah air karena salah satu penggawanya yakni Tim Sal yang kalap makan prasmanan di hotel tempat mereka menginap. Dalam video yang beredar di akun TikTok @Taomi, terlihat dalam video tersebut anak asuh Ha Hyuk Jun kalap ketika mengambil makanan, bahkan ada satu sosok yang mengambil nasi hingga segunung. Bukan hanya itu, ada juga pemain yang disorot oleh netizen karena menyeruput sop dari irusnya, yang mana video tersebut pun langsung mendapat sorotan dari netizen yang justru senang dengan Laos karena kalap ketika makan. Tingkah ini menandakan bahwa mereka suka dengan masakan Indonesia dan juga nyaman ketika berada di sini. Nah, selain suka dengan masakan Indonesia, timnas Laos juga seperti tidak ada beban dalam menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Ya, terlihat berbagai macam kegiatan absurd dilakukan oleh pemain ketimbang fokus pada persiapan. Datang sebagai tim tamu dan bahkan baru saja ditumbangkan oleh Vietnam dengan kekalahan telak, tapi skuad asuhan Ha Hyuk Jun bahkan memilih jalan-jalan melihat Stadion Manahan ketimbang harus menjalani official training. Tak hanya itu, sejumlah tingkat absurd pun ditunjukkan para pemain Dog Champa selama berada di Solo, mulai dari sejumlah pemain timnas Laos yang malah asyik joget TikTok di atas lapangan Stadion Manahan, kemudian mendengarkan dan berjoget dengan lagu NDX AKA atas rekomendasi netizen Indonesia ketika berada di hotel.
Hingga momen kocak dalam sesi makan bersama ketika salah satu pemain timnas Laos tiba-tiba mengambil micin 1 sendok. Ya, di sini awalnya terlihat biasa saja saat para pemain mengantri mengambil makanan, namun tiba-tiba salah satu pemain melakukan hal tak terduga, yakni secara sadar mengambil micin 1 sendok dan segera ditaburkannya ke dalam piringnya yang sudah berisi banyak makanan. Garuda bangkit kuat berani. Tentu dari deretan fakta itu tadi, kenyamanan dan kesenangan yang ditunjukkan Laos ketika berada di tanah air seakan membungkam anggapan buruk Bahrain yang takut buat datang ke Indonesia. Ya, seperti yang kita semua tahu bahwa FA Bahrain menolak bermain di Jakarta dengan alasan takut ancaman supporter skuad Garuda. Bahkan ketakutan Bahrain langsung direspon cepat oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, di mana AFC mengatakan memahami kekhawatiran dari Bahrain. Jelas, sikap AFC itu pun memberikan kekecewaan terhadap supporter sepak bola Asia terutama dari Indonesia, hingga membuat fans skuad Garuda memenuhi kolom komentar unggahan AFC dengan tawaran naik mobil Barakuda. Tentu rasa geram menyelimuti perasaan netizen tanah air sebab Bahrain bak tutup mata dengan segala kejadian ketika tim-tim tamu datang ke tanah air, mulai dari Jepang, Arab, hingga yang terbaru Laos. Saking geramnya dengan sikap Bahrain itu, mobil Barakuda dijadikan solusi oleh netizen sebab mobil ini pun bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia. Ya, untuk sejumlah pertandingan besar Liga Indonesia yang berpotensi mendatangkan kerusuhan supporter, mobil ini kerap digunakan guna mengangkut pemain dan juga staf tim lawan. Respon yang diberikan oleh netizen tanah air ini juga sebagai sindiran keras sebab melihat bagaimana Bahrain yang benar-benar macam tim ecek-ecek yang takut cuma karena lontaran sayuar. Apalagi padahal sebelumnya supporter dari berbagai negara, termasuk Jepang, juga udah membungkam Bahrain dan membuktikan kalau Indonesia adalah negara yang aman. Bahkan usai laga Jepang selesai, sebagian supporter tim Samurai Biru memilih untuk bertahan di Jakarta karena ingin bergabung dengan Ultras Garuda untuk mendukung timnas Indonesia di laga melawan Arab beberapa waktu lalu. Bahkan ada sekitar 3.000 supporter Jepang yang sengaja belum pulang dan merasa betah di Indonesia hingga mereka kembali hadir di GBK dan terang-terangan mendukung timnas Indonesia. Ya, keramahan dari supporter Indonesia dan pengalaman menarik di GBK membuat mereka mantap untuk mendukung skuad asuhan Sintayong. Tentu seluruh jajaran fakta itu tadi membuktikan bahwa sejatinya Bahrain itu cuma tim cupu yang berlindung di belakang AFC demi keuntungan mereka sendiri. Ya, selama ini nggak ada supporter tim tamu atau bahkan pemain dan staf kepelatihan tim tamu yang diperlakukan aneh-aneh sama masyarakat tanah air. Malah netizen Indonesia ikut dukung mereka dengan datang melihat latihan atau sekedar nimbrung di media sosial untuk membauri budaya Indonesia pada mereka. Dan rasa senang dan kenyamanan yang ditunjukkan oleh seluruh elemen tim tamu juga jadi bukti kalau Indonesia merupakan negara yang aman dan ramah bagi negara manapun. Jadi, gimana Bahrain? Masih kekeh pengen laga digelar di tempat netral? Hadeh.